Nama saya Stefanus Jamun, tingkat 4 semester 7 dengan NPM 21103252. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan peristiwa yang lagi booming, kasus yang ada di Pocoleo, Kecamatan Satarmisi, Kabupaten Manggarai. Peristiwanya yaitu kasus penolakan geotermal yang ada di daerah Pocoleo. Judul berita yang saya baca di Beta Hita yaitu Geotermal Pocoleo investasi paksa yang korbankan rakyat. Dalam berita ini mengisi bahwa banyak sekali warga di daerah Pocoleo menolak kehadiran geotermal yang ada di Pocoleo. Tetapi di posisi lain bahwa pemerintah dan PT PLN justru terus berupaya paksa untuk menelusuri wilayah operasi penambangan panas bumi PLTP Ulumbu ke wilayah Pocoleo di Kecamatan Satarmisi, Kabupaten Manggarai. Pemerintah dan PT PLN di sini upaya paksa untuk melibatkan aparat kepolisian dan TNI serta Satpol PP. Lantas menggunakan pendekatan represif terhadap warga yang mempertahankan hak atas ruangan hidupnya. Sejak hari Selasa hingga hari Rabu tanggal 20-21 Juni 2023 lalu, setelah upaya yang sama yang sebelumnya berulang kali digagalkan oleh warga, pemerintah, Badan Pertanahan Nasional atau BPN, dan PT PLN yang dikawal ketat aparat kepolisian dan TNI justru memaksa masuk ke Lingko Tanggong, tanah ulayat milik warga Kampung Lungar, Pocoleo, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai salah satu titik pemboran untuk geotermal. Dan upaya paksa untuk melakukan pematokan lahan pemboran ini dihadang oleh puluhan warga adat dari Kampung Lungar, Kampung Tere, Rebak, Racang, Mucu, dan Caku. Dan ironisnya, warga penolak tak hanya berhadapan dengan pemerintah atau perusahaan dan aparat keamanan, tetapi juga mereka berhadapan dengan sejumlah warga yang pro dengan proyek geotermal yang ada di Pocoleo. Kemudian, warga penolakan terlibat bentrokan dengan aparat di sekitar lokasi yang menurut mereka sudah menyalahi prinsip bahwa aktivitas apapun yang berkaitan dengan Lingko harus melalui kesepakatan komunitas adat di Baru Gendang atau rumah adat. Dalam bentrokan fisik tersebut, tercatat ada 4 orang warga perempuan dan 5 orang laki-laki mengalami kekerasan karena ditendang dan didorong hingga terjatuh ke selokan. Bahkan seorang perempuan juga mengaku bahwa organ kewanitaannya dipegang oleh pihak keamanan. Dalam pernyataan perempuan asal Kampung Lungar yang namanya Elizabeth Lahus, dia menyampaikan bahwa polisi bahkan membantu perusahaan untuk tanam pilar di wilayah Lingko dan kami merasa itu adalah pengkhianatan aparat terhadap warga. Dan ada juga salah satu warga yang menolak proyek geotermal yang ada di Pocoleo mengungkapkan bahwa tindakan represif aparat tersebut juga terjadi pada Rabu 21 Juni 2023 yang menyebabkan belasan warga mengalami sakit fisik hingga ada 2 orang pingsan dan dilarikan ke Puskesmas Ponggeok, Kecamatan Satarmisi, Kabupaten Manggarai. Yang menjadi korban dalam berita ini adalah masyarakat adat Pocoleo yang merasa hak atas ruangan hidup mereka terancam. Dan yang menjadi korban kedua adalah warga Pocoleo yang merasa kekerasan fisik dari pihak keamanan. Dan yang menjadi pelaku dalam berita ini adalah pemerintah, yaitu BPN dan Satpol PP. Dan pelaku yang kedua adalah aparat keamanan, yaitu Polri dan TNI. Dan pelaku yang ketiga adalah PT PLN sebagai pihak pelaksanaan proyek geotermal.
Dan pelaku yang keempat adalah sejumlah warga pro terhadap geotermal yang diduga dimobilisasi dari luar Pocoleok. Faktor yang menjadi penyebab masalah dalam berita ini atau kasus dalam berita ini adalah yang pertama adalah penolakan masyarakat adat terhadap proyek geotermal, di mana proyek ini dianggap mengancam keberlanjutan lingkungan hidup dan tradisi adat setempat. Dan yang kedua adalah faktor pendekatan represif pemerintah dan perusahaan, yang dimana penggunaan kekerasan dan paksa dalam proses pematokan lahan. Dan faktor yang ketiga adalah mobilisasi warga pro geotermal, upaya untuk menciptakan konflik horizontal antara warga. Faktor yang keempat adalah kekhawatiran terhadap dampak ekologis dan sosial, yang dimana proyek ini melibatkan tanah ulayat yang dianggap sakral dan sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat yang ada di daerah Pocoleok. Dan pasal yang menjadi pelanggaran oleh pelaku dalam kasus ini, yang pertama adalah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang dimana pada pasal 66 melarang ancaman pidana atau pendataan terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan pasal yang melanggar oleh pelaku pada kasus ini, pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM, yang dimana dalam bunyi pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, hak atas perlindungan diri dan rasa aman. Dan pasal yang melanggar dalam kasus ini, pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dimana dalam undang-undang ini bahwa hak atas tanah adat harus dihormati dan dilindungi. Dan peraturan yang melanggar dalam kasus ini adalah peraturan terkait kekerasan dan pelanggaran HAM, yang dimana ada tindakan represif dan kekerasan oleh aparat terhadap masyarakat adat yang ada di daerah Pocoleok, yang melanggar norma hak asasi manusia nasional dan internasional. Menurut saya, solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini, yang pertama adalah dialog dan mediasi, yang dimana libatkan masyarakat adat, pemerintah, PT PLN, serta mediator independen untuk membahas solusi bersama yang saling menguntungkan. Dan solusi yang kedua yaitu penghormatan terhadap hak adat, yang dimana menghormati proses adat seperti keputusan melalui baru gendang dan melibatkan seluruh komunitas dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran, yang dimana investigasi independen terhadap dugaan kekerasan oleh aparat dan tindakan pelanggaran lainnya. Dan pelaku kekerasan harus tindak tegas secara pidana maupun administratif. Yang keempat adalah kajian dampak lingkungan dan sosial. Lakukan studi yang komprehensif dan transparan terhadap dampak lingkungan dan sosial dari proyek geotermal yang ada di Pocoleok. Yang kelima adalah pendekatan humanis dan transparansi. Hentikan pendekatan represif dan utamakan transparansi dalam proses negosiasi dan pelaksanaan proyek geotermal yang ada di Pocoleok. Dan yang terakhir adalah perlindungan masyarakat adat yang ada di Pocoleok. Pemerintah harus memastikan hak masyarakat adat dilindungi sesuai dengan undang-undang dan standar internasional, termasuk mendampingi masyarakat adat dalam memperjuangkan hukum mereka.